Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, bahkan keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Ratapan pasal 1 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Allah. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya, pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Bapak Ibu, keluargaku, firman Tuhan pagi ini saya beri judul Hidup dalam Kemuliaan Allah. Saudara, kita memasuki kitab Ratapan. Kitab Ratapan adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Itu sekitar tahun 586 sampai 585 sebelum Masehi. Kitab ini ditulis karena Yeremia menangis, kecewa dan bersedih karena hancurnya tembok Yerusalem karena pemberontakan dan ketidaksetiaan umat Allah, sehingga itu mendatangkan murka Tuhan. Yerusalem yang penuh dengan kemuliaan Allah harus hancur, harus hilang kemuliaannya karena ketidaktaatan umat Tuhan. Bapak Ibu, keluargaku, saya katakan pagi ini, rancangan Allah bagi hidup kita itu tidak hanya sekedar dosamu diampuni dan engkau diberkati Tuhan. Camkan kalimat ini, rancangan Allah dalam hidup kita tidak hanya engkau dosanya diampuni, tidak hanya engkau mengalami mujizat dan merasakan berkat Allah, tetapi rancangan Allah yang paling indah yang Allah mau kerjakan adalah kita hidup di dalam kemuliaan Allah. Kita hidup di dalam Shekinah-Nya Tuhan. Setiap hari, setiap saat, setiap detik kita menikmati bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupanmu. Bapak Ibu, keluargaku, Tuhan mau membawa kita masuk di dalam kemuliaan-Nya, sehingga kemuliaan itulah yang akan menuntun hidupmu, dan kemuliaan itu juga yang akan membuat dosamu diampuni, menikmati segala mujizat setiap saat, bahkan berkat yang berkelimpahan. Bapak Ibu, rindukah engkau pagi ini hidupmu dalam kemuliaan Allah? Nah, pertanyaannya adalah, Pak Pendeta, apa artinya hidup dalam kemuliaan Allah? Apa yang dimaksud dengan hidup dalam kemuliaan Allah? Saya punya 3 pengertian tentang hidup di dalam kemuliaan Allah. Yang pertama, hidup dalam kemuliaan Allah artinya kita diberi kuasa untuk mampu meninggalkan dosa-dosa kita. Katakan amin. Alkitab berkata bahwa dosa itu punya kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk mengikat kita, membelenggu kita, sehingga kita menjadi budak-budak dosa. Kita diperbudak melakukan kejahatan demi kejahatan. Rasul Paulus berkata, aku ingin berbuat baik, tetapi setiap kali aku berbuat baik, malah yang jahat yang aku lakukan. Lalu Paulus lanjutkan kalimatnya, tetapi syukur kepada Allah yang di dalam Kristus Yesus telah melepaskan aku. Saudara, Paulus merasakan bagaimana hidup di dalam kemuliaan Allah. Dia bisa punya kuasa untuk mampu meninggalkan segala dosa-dosanya. Pak Saulus atau Paulus, orang yang jahat dulu, penganiaya jemaat, dia pembunuh orang-orang Kristen, tetapi ketika kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidupnya, hidupnya berubah, dia mampu berkata tidak kepada dosa. Saudara, ini hal indah dalam hidup kita. Apa yang dimaksud dalam hidup dalam kemuliaan Allah? Artinya kita diberi kuasa untuk mampu meninggalkan dosa. Lalu yang kedua, saudara, apa artinya hidup dalam kemuliaan Allah? Artinya kita memiliki kenikmatan untuk mendengarkan suara Allah. Kita punya kenikmatan peka terhadap firman Allah. Bapak Ibu, keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ini hal yang indah yang harus kita pahami. Rasul Paulus berkata, namun aku hidup bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kata Kristus hidup di dalam aku berarti suara firman Allah terdengar di hati Paulus, terdengar di telinga Paulus, dan itu yang membuat dia menerima kemuliaan demi kemuliaan. Bapak Ibu, jangan keraskan hatimu kalau engkau mendengar firman Allah.
Jangan keraskan pikiranmu, hatimu, seluruh hidupmu. Kalau Allah berfirman dalam kehidupanmu, lakukan firman Allah, kerjakan firman Allah dengan segenap hati, maka nikmatilah kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, saudara, apa artinya hidup dalam kemuliaan Allah? Hidup dalam kemuliaan Allah artinya kita berjalan di dalam karunia-karunia Roh Kudus. Bapak Ibu keluargaku, jangan mengandalkan kekuatan kita dalam apapun yang engkau kerjakan. Mari minta atau biarkan Roh Kudus bertindak dalam hidupmu, termasuk dalam pelayananmu. Biarlah kita ikuti panggilan Tuhan menjadi panggilan yang efektif. Kenapa? Karena seluruh pelayanan kita berdasarkan karunia-karunia Roh Kudus. Bapak Ibu, orang yang dipimpin Roh Kudus, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, bahkan dalam pelayanannya penuh dengan karunia Roh Kudus, saya mau katakan saudara, hidupnya penuh dengan kemuliaan Allah. Bapak Ibu, ini firman Tuhan yang saya mau bagikan pagi ini. Rindukah engkau hidup dalam kemuliaan Allah? Mari lakukan firman Allah. Mari belajar untuk katakan tidak kepada dosa. Mari sendengkan telingamu kepada suara Allah, dan pada akhirnya berjalanlah dalam karunia-karunia Roh Kudus. Shalom, Tuhan berkati kita semua.